Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun benalu. Yang menjawab salam mudahan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kabid Pembinaan SD Kabupaten Kota Baru, yang kami hormati pengawas pembina dari Kecamatan Lok 1 Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang kami hormati kawan-kawan kami yang kami banggakan dari kelompok kerja Kepala Sekolah SD Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kota Baru dan juga Kecamatan Lok 1 Kabupaten Hulu Sungai. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita bersama-sama diberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan untuk bersama-sama melaksanakan, kemudian juga kami menjadi tempat untuk bertemunya dua para kepala sekolah pengawas yang kami banggakan, yang mana mungkin menjadi ketua KPPS Tabalong tadi adalah ini semacam kunjungan balasan. Naik sana. Walaupun jiwa beliau setelah pindah ke sini, kita selalu ingin ke Kota Baru. Mungkin banyak memori, banyak teman, dan memang sebagian kawan-kawan ada juga pada awal ini, karena mungkin punya jodoh di Kota Baru. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami mengucapkan selamat datang kepada kawan-kawan kita dari Kota Baru dan juga dari Kecamatan Lok 1. Ini seperti dua datang dari kota, kemudian datang dari pedalaman, mempersatukan dua daerah yang berbeda dan keadaan fasilitas dan keadaan sekolah yang sangat berbeda. Kalau Pulau Sigam kan, Pulau Laut Sigam di kota ya, Pamajidi. Ya, dulu terima kasih kami disambut di sekolah Pamajidi dengan Pak Tony dulu, dihadiri juga oleh Pak Slamet, Kepala Dinas waktu itu. Nah, kemudian Lok 1 kami dengar cerita tadi adalah tidak ada prestasi. Itu malah tidak ada bahasa. Sebenarnya banyak prestasi. Banyak prestasi Lok 1 ini. Prestasinya apa? Apabila sudah bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik di daerah yang sangat terpencil, itu prestasi Pak. Prestasi dan luar biasa. Ulun merasakan dan melihat sendiri daerah kami Pak ada daerah terpencil juga. Ada berapa besar SD-nya? Ada 6, kemudian ada TK, ada SMP. Ulun pernah ke sana naik pakai trail Pak. 6 kali loh Pak. 6 kali. Pembesar tidak apa. Lapangan luar biasa. Jalan setapak, bukan yang dilalui, bukan tanah, papan setapak. Ini merupakan luar biasa. Jadi pembesar ini tak masuk serba bisa. Ini kawan ulun pembesar ini Pak. Mulai sekolah SPG pernah sabarku sampai tamat dia angkat baik-baik, cuma beda ulun memilih di Tabalong, Pak Besran milih ke Kota Baru. Kami kan tahu alasannya. Nah itu ceritanya. Memang Pak Besran ini lucu, memang kami sampai sekarang menjadi teman, inspirasi, bahkan sebagai penasihat pribadi ulun. Ulun kalau diberi sambutan mengapa terakhir sengaja ulun maupun minta maaf tadi pembawa acara ulun hendak mendengarkan sambutan-sambutan dari kawan-kawan
Itu sebagai referensi kami dari kebijakan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong. Kami mendengar tadi adanya program-program dari Kabupaten Kota Baru, banyaknya prestasi, kemudian sampai mendapatkan beasiswa seluruh siswa. Kami membaca itu. Nah, kami Pak baru memulai sesuai dengan program dari Bapak Bupati yang baru, di mana peningkatan SDM, yaitu program 1000 sarjana beasiswa. Maka kami tingkat sekolah dasar dan SMP baru melangkah memberikan beasiswa kepada anak-anak kita di luar kelas 1 sampai kelas 6 SD, kemudian juga SMP kelas 1 sampai kelas 3. Kemudian juga kami memberi beasiswa kepada anak-anak miskin, kemudian juga kepada anak-anak berkebutuhan khusus. Kemudian kami memberikan perlengkapan dasar juga hanya anak miskin, Pak. Belum pada bisa semuanya. Nanti kami setelah ini akan menyampaikan kepada Bapak Bupati bahwa ada ini program di Kota Baru. Kalau uangnya memungkinkan, mengapa tidak? Mudah-mudahan. Ini suatu hal yang luar biasa, keberanian tidak ada di Indonesia, Pak. Memang betul kata Bapak tadi. Kami saja mau memberi yang peralatan dasar ke semua siswa ini, kan bisa, Pak. Bukan uangnya yang tidak bisa. Kami dasar hukumnya belum bisa menemukan, Pak. Nah, ini yang beratnya kami. Tapi dengan Kota Baru yang sudah melakukan ini sebagai bahan kami nantinya untuk berkoordinasi dengan pemerintah. Tapi untuk jangan itu bilang ada kata-kata pasti tidak sama tidak. Nah, jadi ceritanya begitu Pak, tahun 2020 ternyata Tabalong pun dihapus. Nah, kami pernah waktu di KPGTK kami pelajari apa dasarnya. Oh, ternyata alasannya di desa-desa yang terpencil itu termasuk desa yang sudah bukan terbelakang. Alasannya itu sumbernya mana? Sumbernya adalah di Kemendes. Dan mutlak terdapat lagi. Kami sewaktu kami yang dulu di demo masuk koran tidak bisa memecahkan. Akhirnya ulun mengambil juknis, membaca, ternyata ada poem di situ, bukan hanya Kemendes, tapi ada butir pada pasal 4 itu daerah yang sulit transportasi. Nah, lalu harus dimasukkan itu, kami buat surat, datangi Pak Bupati. Pak Bupati bertakun, kenapa pasti? Kalau kita membuat ini kan namanya Nyupan Tabalong lah. Desa kita nantinya ada masih tertinggal akhirnya, padahal sudah ada. Bapak, ini bukan masalah tertinggal, ini nasib anak-anak anak-anak kita di sana. Kalau dulunya ada dampak seperti penjara, ini kita juga yang repot. Ada Bapak gengsi kita turunkan untuk Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Kami juga mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada K3S Kabupaten Tabalong, khususnya ini kepala sekolah Muara Harus dan Kecamatan Keluar yang berhutang berkunjung ke sana, kemudian dikunjungi dan sengaja mengambil tempat. Kenapa kada keluar langsung? Kalau keluar kasihan dia jauh, Pemelang di Tanjung ke kota sana, kada keluar itu 30 km makan waktu. Jadi para 2 kali beliau keluar dan Muara Harus menghormati Buan Pian, ayo Buan yang ke sini, dan tempatnya spesial di sini. Ini mahal biayanya banyak. Luar biasa, kami menghargai. Kemudian mudah-mudahan pertemuan pada hari ini walaupun tidak kunjungan ke sekolah, tapi sudah hadir kumpulan orang-orang yang hebat, baik dari kabin, pengawas, kemudian kepala sekolah. Dari kita bersenda gurau berbicara ini sebagai suatu bahan juga sudah yang bisa ditiru, yang mana yang bisa kita ambil untuk kita kita laksanakan di daerah kita.
Nah, kemudian kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya jika seandainya sambutan dari kami, dari kepala sekolah dan dari para pengawas ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin karena Bapak Antun juga ya, jalan-jalan ke Kota Baru, tiba itu ke Kandangan. Kami hari ini sangat terharu karena bagian datangan. Kami berusaha bagaimana pendidikan khususnya di Tabalong ini dengan anggaran yang diberikan 20%, kami diberi anggaran lagi 2006 nanti 607 miliar, tambahannya sekitar 58 miliar. Nah, kami memprogramkan sekolah SD nantinya bukan hanya SMP juga dapat posda. Jadi posda ini pendamping dari posreguler. Kemudian juga nanti insya Allah Bapak Basra kami akan memberikan beasiswa semua siswa yang di sekolah terpencil. Nah, mungkin itu program-program yang akan kami laksanakan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kunjungan dari Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Kami mohon maaf jika seandainya ada suatu hal yang kurang berkenan. Pulau Irian, Burung Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Hasbi SPD UPD selaku PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong yang telah menyampaikan sambutan. Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan masuk pada acara yang berikutnya, yaitu acara tanya jawab. Dan mungkin acara ini akan lebih seru sepertinya kalau kita ditemani oleh Ibu Ketua Panitia Pelaksana pada hari ini. Boleh berkenan Ibu Ketua Panitia pada hari ini. Beliau adalah juga sekaligus sebagai Ketua KPPS Kabupaten Tabalong, bertugas sebagai Ketua Kepala SD Pulau di Kecamatan Keluar. Ditemani oleh Ibu Rustina. Baik Bu Rustina, pada sesi ini atau pada acara yang keempat ini kita akan mengadakan acara tanya jawab, Bu. Iya, Bapak Ibu, kita di dalam sesi ini mungkin singkat tapi padat ya Bapak Ibu mengingat waktu. Iya. Pak Husni, kita mungkin akan membicarakan yang isu-isu yang agak hangat-hangat Pak Husni. Betul, seperti yang disampaikan oleh Ketua KKPS Kabupaten Tabalong tadi, kata beliau kan kita saat ini menerima berbagai macam perubahan-perubahan dari Permen dan segala macam. Jadi mungkin apa tema kira-kira yang mau kita angkat pada hari ini yang kita bisa jadikan bahan diskusi dari kawan-kawan yang di Kota Baru bagaimana, dari Kabupaten Tabalong sendiri juga bagaimana, dan kita juga akan mendengarkan dari Loksado. Iya betul. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Pengawas dari Kecamatan Loksado itu tadi seakan-akan sudah tahu isi hati kita semua tentang yang disebutkan oleh Bapak tadi tentang coding, kemudian adanya PM ya Pak Husni ya. Nah, dan semuanya itu kita tingkat kebutuhan terhadap jaringan internet dan teknologi ini semakin tinggi. Iya, sangat betul itu. Karena melihat dari kondisi wilayah kita yang minim internetnya, kemudian bagaimana proses pembelajaran jika di sekolah kita itu menerapkan pembelajaran codingnya dengan basis digital. Dan kebetulan pada hari ini Bu Rustina kita akan membahas tentang coding mungkin ya. Iya, karena kita kebetulan hari ini ada di kedatangan seorang tokoh apa ini Bu Rustina? Iya, ko-kaptennya ini seperti yang disebutkan oleh Bapak Kabid Pembinaan SD dari Kabupaten Kota Baru tadi, kita kedatangan terkenalnya dengan sebutan Om Denny. Iya, kesini dulu Om Denny. Boleh? Pak Denny atau Om Denny ya dipanggilnya. Oke, kita hari ini akan membahas salah satu topik atau isu yang sedang hangat. Silakan Pak Denny. Ya mungkin
Ini Kita kayaknya seperti apa sih tidak perlu memperkenalkan, Iya. karena beliau ini sudah terkenal sudah saat terkenal dari Indonesia. iya dari awal. Ya, mau dipanggil Om atau Bapak nih? Akang. Pak Doni manggilnya apa sama Pak Deni? Mas. Wah, banyak panggil. Mas Deni. Iya. Baik, mungkin kita akan memberikan waktu kepada Om Deni ya tadi atau Mas Deni. Iya. Mau kita beri waktu 2 jam? Dua. Nggak, kurang lebih kami akan memberikan. Udah nengok Pak Andi ketika mendengar 2 jam udah. Ya, jadi mungkin Pak Deni atau Mas Deni ini kita akan memberikan waktu kepada Mas Deni sekitar 10 atau 15 menit ya, Iya. untuk menyampaikan informasi-informasi terbaru atau isu-isu baru yang berkaitan dengan apa tadi Bu? Pembelajaran coding Pembelajaran. PM, kemudian dirangkul lagi dengan kebijakan digitalisasi di sekolah gitu. Betul. Nanti Pak Deni memaparkan itu secara umum, kemudian selebihnya kita diskusi, tanya jawab bagaimana kondisi di lapangan. Betul, kita juga akan mendengarkan suara dari teman-teman yang Iya. mungkin kalau dilihat dari geografisnya ada beberapa daerah yang mungkin memiliki kemiripan, Iya. mungkin yang belum terjangkau penuh oleh jaringan internet. Iya, atau ada kendala ya. Oke. Ya. Baik, setuju Bapak Ibu, sebentar kita tanya jawab, mungkin ada sharing pengalaman bagaimana di sekolah kita punya kendala, mungkin ada masukan dari sekolah lain. Setuju Bapak Ibu dari Loksado sama Kota Baru? Iya. Oke, kita serahkan kepada Ke Mas Deni. Iya, Mas Deni aja dah. Baik, terima kasih Bapak Ibu Kepala Sekolah yang saya banggakan di Kabupaten Tabalong. Yang terhormat PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong, Bapak Asbi, kemudian Bapak Sumarsono, ini guru kami semua di Kalimantan Selatan khususnya dari Kota Baru. Kemudian dari Loksado, di Loksado ini akrab dengan kami Bapak Ibu. Saya sering bersantai di Loksado, indah sekali kecamatan Bapak Ibu di sana. Tepuk tangan dulu buat kawan-kawan di Kota Andangan, luar biasa. Juga Bapak Ibu pengawas. Baik, yang pertama ulun ini agak gugup Pak, karena aku pandir lawan bubuhan pejabat tinggi semuanya ulun hanya berkisah Bapak Ibu lah. Yang pertama ulun mengikuti trainer coding di secara nasional, di tingkat nasional bulan kemarin di Jakarta 5 hari. Ya alhamdulillah saat saya menjadi trainer di sana untuk pelatihan, saya menjadi trainer terbaik se-Indonesia Bu. Wah, tepuk tangan Bu. Mulai pada kita mulai kurang berdua. Ini kadang mudah mungkin. Tapi bagi sekolah menganggap coding itu pastilah tinggi benar nih. Malah pasti udah muaranya komputer nih. Sehingga banyak guru-guru tuh langsung trauma mendengar kata coding. Jadi yang pertama yang lo bisa kisahkan, kalau coding itu sejatinya hanya salah satu alat untuk agar siswa berpikir secara komputasional. Berpikir komputasional itu berpikir memecahkan masalah secara abstraksi, memilah hal-hal yang penting, dekomposisi, membaginya menjadi kecil, algoritma, menyusun langkah-langkahnya untuk menyelesaikan masalah, dan mengenali pola-polanya. Persis seperti kehidupan kita sehari-hari. Cuma memang dibahasakan coding karena begitulah pola instruksi pada komputer. Namun pada SD di fase C untuk tahun ajaran ini diawali di kelas 5, tidak langsung 5 dan 6. SMP pun dimulai kelas 7, tidak langsung 2 kelas gitu. Kita di SD masih bermuara coding yang unplugged, tidak menggunakan gawai. Sebenarnya sudah ada mainan-mainan seperti ini. Pemikiran itu sudah ada di sekolah Bapak Ibu, misal mengenali pola, mewarnai, terus matematika bisa mengenali permainan dadu, kemunculan, ini pola-pola seperti ini yang diawalkan. Tapi ketakutan itu khawatir karena berbahasa coding. Nah, kayak apa? Makanya di internet kepada kaminya belum lagi guru kami aja. Yang jadi masalah itu adalah kalau kita mengartikan coding itu sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang harus digital, pasti semuanya begitu, maka kita berbahaya pada anak didik kita, kecuali utama kecerdasan artifisial gitu. Dan bayangkan kalau ulun ajarkan kecerdasan artifisial, kan anak kemungkinan soal-soal guru itu tak akan ada daya upayanya lagi Pak, karena dia tinggal bertanya dengan AI.
Nah, yang pertama harapan ulun bagi kita di Banua Kita Kalsa itu, sebelum mengajarkan itu, ajarkan dulu etikanya, aturan mainnya. Jangan sampai anak-anak bagus-bagus semua menjawab soalnya, tapi nol pengetahuannya. Utama dari coding itu bukan mengajarkan anak itu belajar mengetik komputer, tapi bagaimana anak itu berpikir secara logis, realistis memecahkan masalah. Dan ini sudah ada di kehidupan kita saat ini. Dulu sebentar di sini Bu Ristina ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kita sudah sedikit mendengarkan pencerahan atau pemaparan dari Mas Denny tentang apa itu coding, yang merupakan istilahnya isu baru yang harus kita terapkan di sekolah. Nah, selanjutnya bagaimana kita menerapkan ini? Sekolah mana saja yang sebenarnya sudah harus menerapkan coding ini? Nah, jadi Bu Ristina, kita mungkin akan mendengarkan pertanyaan, saran, masukan atau berbagi cerita dari teman-teman bagaimana penerapan coding ini, sejauh mana sudah di daerah beliau-beliau ini. Iya. Boleh? Silakan, mungkin ada. Silakan mungkin dari Bapak Ibu. Atau kita beri kesempatan satu dari Loksado dan satu dari Kota Baru dulu untuk memberikan tanggapan. Silakan Bapak Ibu, mau Loksado atau Kabupaten Kota Baru dulu? Yang boleh kami silakan kepada warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Alam Sukarani. Kami bertugas di SDN 1 Bahar Selatan di Kecamatan Pulau Siga. Terima kasih atas sambutan dari KTGS dan Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong kepada kami yang pada hari ini yang sangat luar biasa, sehingga kami dapat diterima dengan baik di sini, Bapak Ibu. Yang ingin kami tanyakan ada dua, Bapak Ibu. Yang pertama untuk masalah coding dan debugging, memang jadi kendala Pak bagi khususnya di Kota Baru. Kebetulan belum pernah jadi instruktur 13 kemarin. Artinya wilayah yang kami datangi ini sangat luas, khususnya di Kabupaten Kota Baru, dari selatan sampai utara. Mungkin Pak Sumarsono kita pernah ya tugas di perbatasan Kaltim kami. Artinya untuk wilayahnya di sana kadang-kadang melewati laut, kemudian ada beberapa daerah yang tidak bisa dijangkau dengan kendaraan, khususnya di Bukit Meratus Pak, di Limbung, Rempang di atas sana. Itu jadi kendala khususnya di Kota Baru. Jadi pengalaman kami Bapak Ibu untuk kemarin sebagai instruktur, guru-guru di daerah itu kebanyakan terkendala di IT. Begitu mendengar ada coding ini, mereka down. Artinya kadang-kadang guru-guru senior kita itu jangankan coding ini Pak, kadang-kadang kalau buka komputer aja takut salah, takut rusak. Pada alhamdulillah Pak, untuk Dinas Pendidikan kemarin kami dapat bantuan tiap sekolah. Semua sekolah di Kabupaten Kota Baru dapat bantuan 6 buah laptop. Terima kasih, artinya sangat membantu bagi guru-guru kami ini Pak, dengan adanya program dan pemerintah tentang coding ini. Cuma yang jadi kendala Pak, selama belum menjadi instruktur dulu, tapi sekarang mungkin karena kami sudah masuk Pak, jadi Pak ya, artinya kami sudah purna, artinya kami beri kesempatan kepada rekan-rekan kami yang muda untuk lebih berkembang. Jadi pengalaman kami Pak untuk masalah penyampaian ini, mereka itu lebih suka tatap muka. Artinya penyampaian itu kalau bisa misalkan seperti diklat, bukan dari. Nah, artinya mereka lebih tatap muka. Pulang itu mereka langsung. Kadang-kadang terkendalanya mungkin dari sinyal Pak, mungkin VPN Pak. Artinya biasanya kita sering. Oke, itu ya mungkin kami jadi perhatian kita bersama Pak ya. Kemudian yang kedua untuk K3S,
ini mungkin kami termasuk juga kecamatan yang paling muda di Kabupaten Kota Baru, walaupun bahasanya kami posisi di kotanya, karena pemisahan kemarin dari utara ke Siga sekitar 3 tahun ya, berarti kita 2022. Jadi mungkin kami masih kemarin jadi satu di Peloro Utara, sekarang terdiri 24 sekolah SD dan MI. Jadi menurut kami masih kurang pengalaman, jadi kami mohon berbagi dengan K3S dari Kabupaten Tabalong untuk sharing gebrakan-gebrakan apa sehingga K3S kami ini bisa lebih maju dan eksis juga seperti K3S Kabupaten Tabalong. Terima kasih, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin kita ini ya perlu penyesuaian dengan isu-isu terbaru yang itu mungkin bagaimana kita menyikapi atau beradaptasi. Mungkin kata beliau tadi, jangankan berbicara coding Pak ya, yang bicara mau buka laptop aja kadang-kadang ya masih ada di antara kita yang mungkin belum terbiasa. Ya, udah down duluan ya Pak ya. Ya. Nah mungkin ini untuk menyambut pertanyaan dari Bapak dari Kota Baru, silakan ke Mas Denny dulu. Kira-kira seperti apa ya? Bagaimana kira-kira Trik ya Pak ya? triknya ya, boleh seperti katakan seperti itu. Oke, terima kasih pertanyaan Bapak Kepala Sekolah yang keren gitu, bercerita tentang pengalaman beliau juga. Ini luar biasa, saya bangga sekali bertemu dengan senior yang luar biasa Pak. Yang pertama untuk coding itu sendiri Pak ya, Kota Baru ini teramat istimewa bagi kami di Kalimantan Selatan, khususnya di wilayah komunitas pelajaran. Pada tahun 2024 kami sudah menerapkan coding di Pulau 9 Pak, mengajarkan coding. Kota Baru juga. Kota Baru di Marabatuan, mungkin Pak Subari ya, saya sama Pak Kabit, Pak Selamat, Pak Kadis menerapkan di SD Pulau Niur ya. Di sana ada SMP juga bergabung di sana beserta daerah yang pisang-pisang itu Pak, yang enak pisang itu Pak. Maradapan atau Pak? Nah, Matasiri ada juga teman-teman. Saya kenal betul Kota Baru. Saya terapkan di sana Pak. Tapi pola kami memang di awal itu menganggap coding itu terlalu tinggi, jadi pakai laptop. Ternyata setelah saya ikut pelatihan di secara nasional, coding yang diharapkan dipikirkan saya juga saat itu ternyata melebar. Kalau di SD itu saya harus pakai laptop. Semua diawali pendekatan pakai kertas tanpa gawai dulu. Baik, seperti Ubin di sini pun bisa jadi coding juga. Berapa langkah saya maju ke depan, perhatikan anak-anak, hitung Bapak. Saya mengambil kembang itu kira-kira langkahnya gimana? Ini coding juga. Boleh jadi juga Pak Dedi, mungkin kita asing dengan istilahnya saja. Iya. Padahal mungkin sehari-hari keseharian kita sebenarnya sudah ada menerapkan hal-hal yang seperti itu. Oke, Bu Ristina, mungkin tadi kiat yang kedua, trik-trik atau apa saja yang bisa dilakukan oleh K3S ini Bu Ristina. Kayaknya ini bisa. Kayaknya teman-teman kita dari Kota Baru suka sekali merendah Bu Ristina. Iya. Padahal Seperti yang- kami yakin beliau-beliau pun juga adalah guru-guru yang hebat. Iya. Ya. Jadi siapa ini mau menanggapi ini? Boleh, jadi teman-teman kita ada kebetulan di belakang itu ada ketua K3S, ada Iya. juga koordinator pengawas juga bisa. Atau K3S dulu ya mungkin. Iya, ini kami seperti yang Ulun sebutkan dari awal tadi bersama dengan rekan-rekan 12 kecamatan. Ya betul Bapak Ibu, kami Ya. di Kabupaten Tabalong ini terdiri dari 12 kecamatan terbagi kepada 3 wilayah Wilayah, kami membaginya. Selatan, Tengah, dan Utara. Dan Utara ini berbatasan dengan Kalimantan Timur Bapak Ibu. Iya. Nah mungkin Ulun ingin menanggapi bahwa asal usulnya nih Pak ya, karena kan seperti yang disebutkan oleh Pak Husni tadi bahwa K3S Kabupaten ini memang baru juga berdiri, memang bukan berdiri, cuma dibentuk Pak, dibentuk atas inspirasi dari K3S-nya seperti yang belum disahkan dengan Pak Doni. K3S Kabupaten Kota Baru Pak, yang saat ini diketuai oleh Pak Suroto. Tanah Bumbu, maaf salah, iya Tanah Bumbu Pak. Itu kemarin
ketemu di tahun 2022 waktu BIMTEK di Surabaya, BIMTEK PBD bersama Pak PLT Dinas Pendidikan, kemudian Pak Korwas juga yang waktu itu Bapak PLT menjabat sekretaris, dan ketemu Pak Suronto di sana. Beliau cerita kalau beliau di Tanah Bumbu punya K3S kabupaten yang melingkup semua K3S gitu Pak. Jadi kami punya inisiatif untuk menghimpun itu, kemudian kami mengadakan pertemuan, dan itu subsidi masing-masing dulu Pak, bawa uang untuk konsumsi, adakan rapat, adakan pertemuan, kemudian merangkum usulan-usulan ini mungkin akan kami teruskan ke Dinas Pendidikan dalam bentuk surat. Ada usulan inspirasi dari para guru, para kepala sekolah, kami teruskan ke Dinas Pendidikan. Nah, kemudian pada tahun 2024 alhamdulillah K3S Kabupaten pada waktu itu mendapat dukungan dana dari Dinas Pendidikan untuk mengadakan Porseni Kepsek. Nah, Porseni Kepsek ini pun terinspirasi dari K3S Kabupaten Tanah Bumbu tadi. Beliau sudah mengadakan beberapa kali dan rutin setiap tahun. Dan kemarin kita melaksanakan tuh yang pertama, Bu Risma. Iya, yang pertama di itu. akhir tahun 2024. Iya, 2024 Porseni Kepsek. Artinya pesertanya Khusus adalah kepala sekolah, Pak. Iya, kepala sekolah. Kemudian permainannya voli, apa itu? Ya, intinya olahraga dan seni, Bapak. Iya, olahraga dan seni ringan-ringan asal ada silaturahmi jalin. Ya, dari forum tersebut kita bisa saling bertukar pendapat, Iya. sharing, dan mengajukan istilahnya usul-usul untuk peningkatan kemajuan dari K3S itu sendiri. Istilah bahasa kita itu supaya kita rampi, kayak tanda rampi, dan kepala sekolah ini muncul ke permukaan. Dan alhamdulillah kemarin Bapak PLT Dinas Pendidikan waktu menjabat sekretaris Dinas Pendidikan mendukung dengan anggaran dana 50 juta waktu itu Pak, untuk pelaksanaan Porseni Kepsek. Nah, insya Allah ini kami di forumnya Ketua K3S ini akan kami kembangkan lagi dengan membentuk pengurus yang lebih besar. Maksudnya dalam satu K3S kecamatan itu nanti akan membawa sekitar 5 atau 10 orang anggotanya untuk dibuatkan untuk digabung ke dalam pengurus K3S Kabupaten. Fungsinya tadi itu Pak, kada mengharap dana dulu, tapi kami kerja dulu, kemudian dana insya Allah mudah-mudahan mengalir, karena intinya kan banyak nih Pak polemik yang terjadi oleh kepala sekolah. Pikiran kepala sekolah ini kadang lumayan pusing lah gitu. Nah, dari bisikan-bisikan per wilayah itu kan kadang mungkin selalu disampaikan satu-satu ke Dinas Pendidikan. Jadi dihimpun di K3S masing-masing, kemudian kami rembukan. Terus kalau perlu kami bersurat, buatlah surat. Ini usulan-usulan dari suara dari para guru dan para kepala sekolah. Baik Bu Ristina, mungkin kita juga akan mendengarkan suara dari rekan-rekan kita yang berasal dari Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Baik, silahkan salah satu dari Bapak Ibu yang dari K3S Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk menyampaikan aspirasi, pendapat, atau mungkin pertanyaan ataupun berbagi, boleh tentang coding tadi ataupun juga tentang isu-isu yang mungkin sedang hangat di dunia pendidikan kita. Silahkan, mungkin ada salah satu perwakilan dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Saya mewakili teman-teman dari Kecamatan Loksado. Mungkin kami di sini ingin menyampaikan sedikit mengenai salah satu yang tadi disampaikan mengenai akun ini. Ya, untuk Kabupaten Tangerang di sini sama tim yang berbagi ini sebagai wakil di Kabupaten Selatan. Beliau memberikan motivasi kepada kami, terlebih kami sesama seperti itu. Beliau meningkatkan kegiatan
teman-teman sekarang waktu itu ada kegiatan komunitas guru bergerak. Nah, jadi dari komunitas itu kami, terutama Ibu Dina sebagai penggerak utama, beliau yang harus memberikan motivasi, walaupun sebenarnya di Kota Baru rasanya lebih tinggi lagi rasanya. Paling banyak Kota Baru rasanya karena jadi kami di sini di yang kemudian dari guru komunitas guru bergerak diberi motivasi bersama untuk membantu teman-teman yang ada di daerah-daerah di Kabupaten Nusa Selatan. Pertama seperti saya di kebetulan bertugas di Kecamatan Nusa. Kami di sini membantu teman-teman di wilayah kecamatan kami untuk membantu bagaimana mengaplikasikan kabar dan apa-apa semacam yang diperlukan untuk kegiatan untuk hal tersebut. Walaupun sebenarnya benar kayak seperti di sekolah kami ini, itu sekolah saya itu berada di bawah Lembah. Lembah artinya turunan gunung yang tinggi, terus nanti ada naik lagi. Jadi di wilayah kami itu tidak dapat sinyal waktu itu. Tapi sekarang alhamdulillah baru dibangunkan tower baru khusus daerah di desa kami. Jadi waktu itu sebelum kami mendapatkan sinyal, kami berinisiatif sendiri karena alhamdulillah di sekolah saya khususnya di SD Negeri Pamulang kami mendapatkan promo. Jadi untuk memenuhi kegiatan, memenuhi persyaratan berbentuk tersebut, kami mendirikan sendiri dengan cara bantuan pihak swasta untuk membangun pemancar sinyal atau menangkap sinyal dari daerah yang terdekat yang mana bisa kami tangkap. Nah, dari sanalah kami berhasil mendapatkan sinyal lalu bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan berkaitan dengan IT atau berkaitan dengan internet. Walaupun masih di daerah teman-teman kami di Kecamatan Nusa masih banyak yang belum merata untuk mendapatkan sinyal yang baik. Walaupun sekarang alhamdulillah beberapa teman, salah satunya di SD Negeri Malinau, beberapa Marwan ini inisiatif yang tinggi dengan memasang Starlink. Nah, itu kan lebih hebat, itu bisa di mana saja sinyalnya dan lebih bagus. Kalau kami sendiri masih konvensional yang desa itu hanya mendirikan tiang yang tinggi beberapa puluh meter ke atas, menambah sinyal sendiri, lalu kami berdiri wifi di sekolah. Nah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salah satu program unggulan yaitu agar satu sekolah ini memiliki satu wifi yang bisa menjangkau dan bisa mendukung untuk pembelajaran, khususnya seperti coding dan segala hal yang berkaitan dengan Bisa digunakan. betul ANBK juga Bu ya. Insyaallah mudah-mudahan cepat terrealisasi ya. Betul. Selanjutnya mungkin Bu Risina, sudah ada satu yang perwakilan dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan juga dari Kabupaten Kota Baru. Mungkin Bapak Ibu kita beri satu kesempatan lagi, Bu Ristina, boleh kita berbagi di sini, bahkan tidak hanya masalah coding. Silahkan mungkin Bapak Ibu ada yang mau disampaikan, mau berbagi di sini. Ya, silakan dari Bapak yang dari Kota Baru. Ini kembarannya Pak Denny, Pak Musni. Beliau Pak Doni. Metode pembelajaran matematika yang unik. Nah, boleh jadi beliau akan menyampaikan hal tersebut untuk berbagi kepada kita. Boleh maksud kita aja Pak. Sedang pelatihannya Pak Doni. Jadi ini Pak Denny dengan Pak Denny. Mendatangi saudara ulun. Barat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini. Perkenalkan, Ulun Doni Firmansyah. Dalam hal ini Ulun sebagai sekretaris K3S Pelauran Sigap, yang mana Ulun menjadi kepala sekolah baru 3 tahun, dan Ulun adalah dari sekian banyak beliau-beliau dan kawan-kawan kepala sekolah, Ulun yang paling belia. Jadi Ulun yang paling muda. Ulun banyak belajar dari Bapak Ibu, rekan-rekan di Pulau Sigap. 25 tahun mungkin. Kalau dilihat sih. Kan beda jauh dari Mas Denny ya. Tadi Ibu Tina men-share Ulun tentang schedule dan jadwal, dan ada sesi sharing. Jadi kalau Ulun kada betakun gue, cuma hendak memberikan sedikit
informasi, berbagi. Karena kan siapa tahu dengan berbagi ini menjadikan motivasi, menjadikan informasi bagi kita semua. Untuk Kecamatan Pulau Sigam, benar, kami adalah kecamatan baru yang mana pemekaran dari Pulau Laut Utara, yang mana Ibu Ristina sudah sekali berkunjung, kalau Pak Denny berkali-kali ke kami, ke Kota Baru. Nah, untuk Pulau Laut Sigam sendiri terbentuknya sekitar 3 tahun yang lalu, yang mana untuk kepala sekolahnya itu terdiri dari 24 SD. Tepatnya 18 SD negeri, 3 SD swasta, 1 MI negeri, dan 2 MI swasta. Jadi total ada 24, yang mana dari 24 SD itu ada 2 kementerian, yaitu Kementerian di Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama. Kami melaksanakan kegiatan rutin setiap bulan, ketemu, silaturahmi, sharing tentang beberapa hal yang terkaitan dengan isu-isu terkini, baik tentang administrasi kepala sekolah, administrasi sekolah, maupun tentang teknologi IT. Solusinya, di kami ada beberapa rekan kepala sekolah yang dari kecamatan lain yang memang mempunyai kompeten. Jadi kami kadang meminta bantuan untuk sharing informasi itu. Nah, di dalam pertemuan itu kami biasanya berpindah-pindah. Jadi bulan ini SD ini, bulan itu. Karena di untuk Pulau Sigam sendiri ada 3 gugus, yang mana 1 gugus itu terdiri dari 8 SD. Jadi ada setiap gugus ada 8 SD. Setiap, misalkan dalam bulan ini gugus Samudera, bulan besok di gugus Batuah, bulan lagi di gugus Sebatu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, untuk yang saat ini kami sangat terbantukan oleh bantuan dari pemerintah daerah terkait dengan pembangunan tadi. Usahakan dalam satu sekolah itu ada jaringan internet. Nah, untuk di dalam kota itu memang ada fasilitas wifi di home. Nah, bagaimana dengan daerah lain yang sulit diakses oleh internet? Dinas Pendidikan oleh anggarannya memberikan bantuan Starlink. Jadi untuk daerah-daerah yang kesulitan itu ada bantuan Starlink. Jadi itu sekitar setengah bulan lalu sudah didistribusikan. Kalau untuk SD Ulun, alhamdulillah tidak, karena masih bisa dijangkau oleh internet itu. Di samping bantu benar yang disampaikan oleh Pak Haji Anang bahwa setiap sekolah mendapat bantuan 6 buah laptop, dan khususon daerah yang di pelosok itu sampai 10 laptop untuk satu sekolah. Itu ke depan untuk MI akan ada bantuan juga, itu informasinya. Supaya ada pemerataan gitu. Gitu. Padahal Pak Denny lebih penasaran yang tadi juga Pak Denny bisa sedikit berbagi tentang metode matematika tadi. Metode pembelajaran matematika yang terbaru boleh di-sharing kalau boleh. Untuk gasing. Untuk gasing itu alhamdulillah untuk Kota Baru ada program dengan Pak Yohanes itu rasanya yang berhasil itu akan diadakan insya Allah di bulan depan. Kalau misalnya pelatihan gasing akan diambil 15 peserta didik, 5 dari anak yang dalam tanda kutip yang paling rendah. Dan 1 guru yang juga dianggap paling rendah juga. Nah, jadi itu kan nanti akan dilatih selama berapa bulan oleh tim tertentu dengan harapan bisa meningkatkan daya kompetensi, daya pengetahuan. Khusus matematika ini Pak? Khusus, itu baik guru maupun siswanya. Jadi 5 siswa yang paling rendah, yang rasanya yang paling ada bisa itu gitu. Dan 1 guru setelah itu. Guru kelas 3, 4 atau kelas 5 gitu sebagai dasar. Gitu. Mungkin itu bisa sharing yang bisa ulun sampaikan.
karena ulun lihat sebetulnya ada sharing, kita berbagi. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa memberikan motivasi. Betul sekali, Gitu. karena salah satu tujuan kita bertemu di sini adalah memang untuk saling berbagi Ya, istilahnya. saling berbagi. Gitu. Terima kasih sudah sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak, siapa tadi, Pak Doni ya, kembarannya Pak Deni yang telah berbagi kepada kita semua. Bagaimana Bu Pukul berapa Rustina? sudah ini Pak Osni? Kenapa? Pukul berapa ini sudah? 12.33. Terima kasih Mas Doni atas partisipasinya di acara kita pada hari ini. Baik Bu Rustina, karena sekarang mungkin sudah mengingat pukul 13.30, mungkin untuk acara ini Untuk sesi sharing Ya. mungkin kita cukupkan. Iya, kita Yang cukupkan. mudah-mudahan Pak Osni. walaupun singkat waktunya, ada banyak hal yang bisa kita ambil sebagai inspirasi Untuk kita bawa pulang ya, Pulang, Pak boleh, Ustaz. betul sekali. Iya. Baik Bu Ristina, mungkin kita akan masuk ke acara berikutnya, yaitu penyerahan kenang-kenangan ya. Ya. Penyerahan kenang-kenangan atau cindera mata. Ya, dari Kabupaten Tabalong kepada tamu kehormatan kita pada hari ini. Yang pertama yaitu dari untuk Kota Baru dulu. Perwakilan yang akan menerima mungkin Ketua K3S-nya ya. Boleh Ketua K3S dari Kecamatan Pulau Laut Sigam. Silakan dari Kecamatan Loksado. Ya, silakan Ibu Fitri dari Ketua K3S-nya. Ibu Fitri boleh minta tolong? Pak Husni ini. Ya. Ya, ini Ibu dari Kecamatan Loksado untuk menyerahkan kenang-kenangan dari Kabupaten Tabalong ini. Ya. Kami mintakan kepada Kami mintakan dengan hormat kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong dan juga Bapak Ketua KKPS, ya, iya. Bapak Haji Basrah untuk menyerahkan kenang-kenangan atau cenderamata kepada rekan-rekan kita dari Kecamatan Pulau Laut Sigam dan Kecamatan Loksado. Mohon berkenan Pak Kepala PLT Kepala Dinas dan juga Kepala atau Ketua KKPS untuk minta tolong kepada Ibu Fitri dan kawan-kawan untuk bisa membawakan cenderamata atau kenang-kenangannya ke atas panggung. Kami mintakan sekali lagi dengan hormat untuk atas panggung Bapak Kabid Pembinaan SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kota Baru Untuk dan juga Bapak Ketua Pengawas. Iya. dari Kecamatan Loksado. Iya, Bapak Pengawas dari Kecamatan Loksado. Baik, kita akan menyerahkan kenang-kenangan dari K3S Kabupaten Tabalong. Pertama dulu kepada Kabupaten Kota Baru dulu ya.
kenang-kenangan yang telah diberikan kepada kami. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan masuk kepada acara berikutnya, yaitu pembacaan doa. Dan untuk memimpin doa ini kami mohon kepada Bapak Syahril. Silakan. إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نسألك على رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Untuk menutup acara kita pada hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara memohon maaf jika kiranya terdapat kesalahan ataupun kehilafan di dalam membawakan acara pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Kota Baru hebat. Hebat. Kota Baru Tanjung Sabano hebat. Kota Baru Tanjung Balong hebat. Kota Baru Tabaru Loksa Kota Balong hebat. Kota Baru Loksa Kota Balong hebat. Pilih nomor 2 dan memandang ombak di lautan yang kian menepi. Burung camar terbang bermain di derunya air. Suara alam ini hangatkan jiwa kita. Sementara sinar surya perlahan mulai tenggelam, suara gitar mengalunkan melodi tentang